Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rohmiatun dengan NIM 2041010400002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran kelas yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Latar belakang masalah yaitu pembelajaran dalam kelas merupakan hal yang sangat penting bagi seorang siswa, di mana dalam kelas tersebut terjadi interaksi langsung antara guru dan murid. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara guru dan muridnya sangatlah penting. Hubungan antara guru dengan muridnya haruslah baik dan positif, karena dengan hubungan tersebut akan berdampak besar bagi seorang murid. Maka dari itu, seorang guru membutuhkan metode-metode dalam pembelajarannya dalam kelas. Sebisa mungkin seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dari metode tersebut, seorang guru bisa mengendalikan siswa-siswanya untuk bersemangat belajar, tidak jenuh selama pembelajaran berlangsung. Tidak hanya itu, dengan metode ini siswa juga dituntut untuk berpikir keras tapi menyenangkan, sehingga pola pikir siswa-siswa tersebut maju dan diasah secara maksimal. Rumusan masalah dalam pembelajaran ini yaitu 1. Apa saja peran guru dalam proses belajar mengajar? 2. Apa itu metode? 3. Apa saja dasar-dasar metode pendidikan? 4. Apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode mengajar? Setelah menentukan rumusan masalah tersebut, kita dapat menyimpulkan tujuan dari metode pembelajaran, yaitu 1. Untuk mendeskripsikan apa saja peran guru dalam proses belajar mengajar. 2. Untuk mendeskripsikan apa itu yang dimaksud metode. 3. Untuk mendeskripsikan apa saja dasar-dasar metode pendidikan. 4. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam metode mengajar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peran guru dalam proses belajar mengajar. 1. Guru sebagai demonstrator. Melalui peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam hal ilmu. Yang demikiannya karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 2. Guru sebagai pengelola kelas. Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan-pengawasan lingkungan itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan baik. Yang ketiga yakni guru sebagai mediator atau fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Kalau kita perhatikan, dunia pendidikan akan kita ketahui bahwa setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan orang selalu mengadakan evaluasi. Artinya, pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pihak pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengandalkan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hasan Langgulung, mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Abdul Al-Rahman Gunaimah, mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang ketiga yaitu menurut Al-Azhari, mendefinisikan bahwa metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada peserta didik tentang segala macam metode dalam berbagai pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar metode pendidikan. Yang pertama yaitu dasar agama.
Pelaksanaan metode pendidikan yang di dalam prakteknya banyak terjadi di antara pendidik dan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang luas. Yang kedua yaitu dasar biologis. Perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektual, sehingga semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya semakin meningkat pula daya intelektual. Yang ketiga yaitu dasar psikologis. Dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik di samping memperhatikan kondisi jasmaninya, peserta didik juga perlu memperhatikan kondisi jiwa atau rohaniahnya, sebab manusia pada hakikatnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode mengajar. 1. Tujuan yang hendak dicapai. Setiap orang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik yang akan menerima bahan pelajaran yang disajikan harus pula diperhatikan oleh guru dalam metode mengajar. Yang ketiga yaitu bahan pelajaran. Dalam pelajaran yang menuntut kegiatan penyelidikan oleh peserta didik hendaknya disajikan melalui metode unit atau metode proyek. Yang keempat yaitu fasilitas, yang termasuk dalam faktor fasilitas ini antara lain yaitu alat peraga, alat-alat praktikum, buku-buku, dan perpustakaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, yang diterapkan dapat mewakili seluruh isi tulisan ini, yaitu model pengajaran keaktifan inovatif, kreatif, dan menyenangkan adalah hasil penelitian dan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan strategi pembelajaran yang sangat baik dan cocok untuk situasi dan kondisi siswa. Saran dari uraian di atas yaitu sebagai calon pendidik hendaknya memahami dan mempelajari mengenai metode pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan demi terwujudnya tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.